Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk Yasmin. Terima kasih. Oke Yasmin, sebelum kita melakukan kegiatan ada baiknya kita berdoa ya. Miss yang pimpin untuk doanya. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami melakukan konseling individual di sekolah, di ruangan dan di konseling. Ya Allah, ridailah setiap langkah dan kegiatan kami dan amalkanlah semua amalan-amalan yang sedang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami dan perbaikilah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu aku memohon dan kepadamu aku memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kabarnya Yasmin? Pelajaran apa tadi nak? Tadi bahasa Indonesia sama Miss Devi. Bagaimana pelajaran sama Miss itu, enakkah atau bagaimana? Enak bahasa Indonesia tuh dijelaskan. Dijelaskan ya. Sebelumnya Miss ucapkan terima kasih kepada Yasmin telah bersedia untuk datang ke ruang BK untuk melakukan konseling individu kepada Miss. Yasmin tahu tidak alasan Miss panggil Yasmin ke sini untuk apa? Mas, kayaknya belum sih Miss. Belum tahu ya. Jadi kan kemarin kita waktu semester 1 pernah melakukan asesmen tuh, Miss pernah lakukan asesmen di kelas Yasmin kan. Jadi setelah Miss lakukan asesmen, Miss tarik data, ternyata Miss menyimpulkan bahwa Yasmin itu memiliki rasa pengendalian diri yang sedikit rendah. Jadi kan tadi malam Miss ada WhatsApp Yasmin menanyakan apakah betul ada permasalahan dari diri Yasmin. Ternyata Yasmin mengungkapkan masalahnya kan. Di sini Miss ingin bertanya sama Yasmin. Sebelumnya Yasmin sudah pernah konseling individu nak? Belum ya. Jadi Yasmin belum tahu ya konseling individu itu apa. Jadi di sini Miss ingin menjelaskan sedikit kepada Yasmin bahwa konseling individu itu adalah salah satu alternatif bantuan kepada peserta didik ketika peserta didiknya tidak bisa memecahkan masalahnya secara sendiri. Peserta didik bisa datang ke ruang BK untuk berkonsultasi dengan guru bimbingan konselingnya. Nah, Yasmin tidak perlu sungkan dalam mengungkapkan masalahnya, dikarenakan di konseling individu ini kita dilengkapi dengan asas-asas. Yang pertama itu ada namanya asas keterbukaan. Jadi Yasmin, ibu harapkan secara terbuka mengungkapkan masalah apa yang menghambat Yasmin di sekolah, di rumah, yang membuat Yasmin jadi terlambat terhadap akibat dari masalah yang Yasmin alami. Kemudian ada asas kerahasiaan yang mana semua masalah yang Yasmin ungkapkan kepada Miss hanya kita berdua saja yang tahu, tidak akan disebarluaskan keluar. Nah, yang ketiga itu ada asas kekinian. Ibu harap Yasmin dalam mengungkapkan masalahnya adalah masalah-masalah terbaru yang sedang Yasmin hadapi saat ini. Kemudian ada asas keterbukaan. Selain terbuka mengungkapkan masalahnya, juga ada asas kesukarelaan. Jadi apakah Yasmin merasa terpaksa untuk datang ke ruang BK nak? Enggak. Oke. Bagaimana perasaan Yasmin ketika pertama masuk ke ruang BK? Sedikit gugup mungkin Miss. Sebelumnya belum pernah masuk ke ruang BK? Pernah, tapi bareng-bareng kelompok. Oh, orang Yasmin pernah melakukan konseling kelompok. Yes. Oh iya. Jadi kan konseling kelompok itu dengan konseling individu itu berbeda. Jadi hari ini kita melakukan konseling individu. Sebelumnya Miss ingin tahu permasalahan apa yang Yasmin hadapi, kenapa muka Yasmin sekarang murung muslihan? Kayak karena kemarin kegiatan itu jadinya kayak capean, jadi kayak gitu. Boleh Miss tahu Yasmin sedang ikut kegiatan apa saja di sekolah? Kalau di sekolah tuh ada organisasi, baru ada ekskul, sama kegiatan sekolah sehari-hari lah kayak belajar sama mengerjakan tugas gitu lah Mas. Jadi Miss simpulkan Yasmin datang ke sini ataupun hasil asesmen dan kita tadi malam berwhatsappan itu karena kan Yasmin itu ininya kecapean dikarenakan banyaknya organisasi atau kegiatan yang Yasmin ikuti gitu kan. Jadi Miss ingin menanyakan kepada Yasmin, jadi dari masalah yang Yasmin ungkapkan, di mana menurut Yasmin yang paling berat?
Kalau titik beratnya tuh kadang kalau misalnya udah kecapean itu lupa tuh sama jadwal itu, sampai nanti kayak terbangun pagi zap jam 3 atau jam 2 gitu kan, kayak oh iya ada tugas, ada PR gitu, baru langsung kerja masuk itulah. Jadi kayak pas keluar kamar buat mandi terus segala macam itu bakalan kayak mepet itulah. Terakhir kemarin yang Yasmin terlambat itu lagi Iya, kayak Miss pernah lihat Yasmin terlambat. Yasmin terlambat itu tuh lagi kayak ya Allah kok terlambat sih gitu, yang terlambat udahlah gitu. Itulah terakhir kena akun bersih-bersih jadinya kan Miss. Ya, jadi kan karena terlambat itu juga Yasmin jadi tertinggal mata pelajaran juga kan di dalam kelas. Jadi Miss sebelumnya pengen tahu nih, di hari apa saja Yasmin mengikuti organisasi-organisasi yang Yasmin? Kalau organisasi dia kan per event biasanya, cuman kalau ekskul yang tetap hari Selasa sama Kamis. Terus kan di luar sekolah juga Yasmin ada ikut kegiatan kayak karate, jadi itu Senin, Rabu, sama Minggu. Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jadwalnya tuh penuh. Senin, Selasa, hari apa aja yang ikut karate nak? Senin, Rabu. Sama Minggu ya? Iya, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari betul-betul itu. Kalau jam ekskulnya itu sehabis pulang sekolah ya, sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 6 biasanya. Habis itu Yasmin ngapain? Kalau Biasanya sampai rumah kerja rumah. kerjaan rumah. Terus kalau karate dari jam berapa sampai jam berapa? Habis berarti jam 4 sampai jam 6. Berarti Yasmin harus pulang maghrib lah ini di jalan ya, pulang ke rumah ya. Makanya Yasmin sedikit agak buyar nih, bingung ataupun amburadul lah jadwal itunya, tugasnya ya. Jadi Miss menanyakan lagi, bagaimana Yasmin menjalani keseharian banyaknya runtun kegiatan Yasmin ini? Kalau dulu pas pertama itu bolak-balik lah, itu sering ada kayak tugas nggak siap, jadinya kayak harus mengerjakan di sekolah, datang lebih cepat terus mengerjakan di sekolah. Cuman kalau makin lama makin kemarin kan makin tahu tuh yang mana prioritas, mana hari-harinya, jam juga kan, jadi lebih mendingan sih. Cuman ya kadang namanya juga badan dipaksain juga udahnya kecapean, jadi jam tidurnya itu jadi lebih panjang malam. Miss mungkin ulang lagi, tadi Miss dengar Yasmin kadang terbangun nih tiba-tiba pas tidur malam, jam 3 malam baru teringat ada pekerjaan PR dari sekolah. Jadi Yasmin itu sampai subuh tidak tidur? Biasanya iya sampai nanti kayak baru siap, ya udah pas siap itu udah subuh, ya udah subuh langsung kayak subuh apa namanya, sholat subuh langsung mandi, udah itu langsung apa namanya Sarapan, pergi sekolah ya. Padat sekali jadwalnya ya nak. Apakah menurut Yasmin kegiatan-kegiatan yang Yasmin lakukan ini mengganggu aktivitas belajar Yasmin? 50% dia, 50% enggak sih. Kayak kalau misalnya udah kecapean pasti itu udah nanti lah itu ngerjain PR. Cuman kalau misalnya masih bisa, masih kuat, masih ada tenaganya, nggak ada masalah problem gimana. Jadi nak, Miss juga ingin menanyakan kepada Yasmin kan, apakah kegiatan-kegiatan Yasmin ini ada rekomendasi dari orang tua seperti karate yang harus dari orang tua mengikuti kegiatannya, atau memang Yasmin sendiri yang mau? Dulu pas pertama kali karate itu karena ekskul SMP. Iya. Terus Yasmin merasa kayak suka nih, cocok, ya udah diteruskan. Karena diteruskan itu tuh jadilah jadwal tetap keseharian buat ikut karate. Kalau orang tua ya terserah, suka-suka aja, kayak udah iya sanggup ya ikut gitu. Sebenarnya orang tua udah jadi ngasih tahu juga, gak usah semua diikutin, nanti sekolahnya terbengkalai. Iya. Jadi Miss juga ingin bertanya nih sama Yasmin. Jadi kan ketika kita capek nih, pasti kita ada sedikit sensi atau mudah marah nih karena kegiatan kita yang banyak. Jadi biasanya Yasmin bagaimana cara meluapkan emosi? Biasanya kalau misalnya udah kayak udah capek nih kan, terus sampai pulang sampai rumah gitu kan, terus ditanyain ngapain lama kali pulangnya segala macam kan, kayak dikasih penjelasan gitu kan, dikasih tahu, terus ditanya lagi, kayak udah langsung kesel gitu kan, kayak nanya aja ibuku ini, aduh keselnya gitu kan. Cuma kayak terakhirnya apa namanya silent treatment sama ibu gitu, jadi kayak diem aja, kayak ya udah diem aja. Habis itu sampai
akhir besoknya ke sekolah ketemu temen banyak tanya lagi, kesel lagi, dia aja kayak kok kenapa, nggak kenapa-napa, biasa gak enak badanku, malas ngomong, kalau udah kesel kali itu Terbawa ya dari rumah, terbawa ke sekolah juga ya. jadinya kayak diam aja, jadi kayak biar nggak kelampiasan kayak menyentak atau ngebentak orang gitu kan. Kalau nggak ada alasannya terus kita ngebentak orang, kalau terus orang marah sama kita gitu kan, itu sedih. Jadi Miss tanya nih, Yasmin berapa bersaudara? Kebetulan Yasmin itu anak tunggal. Anak tunggal, pantas saja Yasmin sedikit banyak, ibu banyak bertanya nih kenapa Yasmin telat pulang, ataupun banyak kegiatan di rumah juga Yasmin harus ikut bantu ibu ya kan. Jadi masalah silent treatment nih, ibu ingin bertanya, menurut Yasmin berapa lama Yasmin paling lama mendiamkan ibu di rumah? Kayak ya udah kan pulang jam 6 tuh, jam 6 kerja kerjaan rumahnya udah diemin, besok paginya pergi sekolah, ya pas balik sekolah ya ngobrol biasa, karena kayak jam ketemunya itu dikit aja gitu, karena Yasmin harus ekskul pulang ke, atau di hari Senin atau Rabunya tuh nanti pulang beres baru pergi karate. Jadi kayak ya diem-dieman, terus habis tuh ya udah diem-diemannya tuh hilang sendiri gitu, nggak ada ngomong kayak maaf atau gimana, ya udah gitu hilang sendiri gitu. Siapa yang banyak berbicara, ibu atau Yasmin? Biasanya sih Yasmin sih, karena sadar gitu Yasmin yang buat silent treatment pertama, ya udah Yasmin aja ngomong gitu kayak gigi atau ngapain bu, sini bantuin gitu sih. Jadi Miss tanya lagi sama Yasmin, apakah menurut Yasmin silent treatment itu bagus, apalagi kepada orang tua kita? Jujur sebenarnya Ataukah ada kayak suatu masa nggak semuanya kita silent treatment, atau ada ketika ada gimana ya, ada nih pas hari ini kita silent treatment, besoknya pasti nggak, tergantung kayak mana permasalahan itu yang dibuat, apakah seperti itu atau setiap hari ketika capek? biasanya kalau capek sih Miss silent treatment, karena kayak kalau misalnya udah capek itu tuh malu ngomong kan gitu ya Miss, jadi kayak udah diam aja. Cuman kalau jujur ditanya salah benernya silent treatment sama orang tua, jelas nggak bener sih Miss. Cuman daripada Yasmin jadinya ngomongnya nyentak atau ngebentak, ya udahlah diem aja, atau nggak kayak mana lah, ngantuk aja, iya enggak gede gitulah Miss. Jadi Yasmin, Miss bertanya lagi nih ya, bagaimana di antara kegiatan Yasmin yang runtun nih setiap harinya ya, terbilang ya kan, jadi orang tua ada nggak sedikit marah kadang, Yasmin nih banyak kegiatan nih nggak bisa bantuin mama di rumah nih, kegiatan rumah, atau malah disupport terus? Kalau untuk kegiatan pasti dibilang gitu kan, kayak di luar ada kerjaannya, yang OSIS lah, yang BKM lah, yang karate, terus ekskul lagi, semua diikutin, nggak ada membantu orang tua. Cuman kalau ya benar-benar marahnya gitu kan sama Yasmin, cuman karena digituin ya udah, jadi kayak Yasmin pulang jam 6 itu kan, pulang jam 6 langsung mandi, nyuci baju, baru gosok jadinya. Jadi langsung pulang rumah itu langsung meruntut bantuin kerjaan rumah yang bisa dikerjain. Jadi istilahnya marah, tapi marahnya tuh masih kayak udah masih dibantuin ini, jadi marahnya dikit, nggak banyak sama Yasmin di rumah. Jadi disimpulkan dulu ya, jadi permasalahan Yasmin ini adalah akibat dari kelelahan, kebanyakan kegiatan, mengikuti ekskul, mengikuti kegiatan luar, banyak kegiatan juga di sekolah. Jadi sehingga Yasmin tidak bisa mengontrol diri, pengendalian diri namanya kan. Maka kadang emosi terhadap teman, orang tua, ataupun orang di sekitar kita. Jadi menurut Miss, Yasmin juga sudah bagus dikarenakan Yasmin tahu nih tugas pokok Yasmin di rumah. Walaupun Yasmin sudah capek nih mengikuti kegiatan seperti karate, kegiatan ekskul, tapi Yasmin tetap menyempatkan untuk membantu orang tua pekerjaan rumah seperti apa tadi, menggosok, mencuci baju. Berarti Yasmin sangat mandiri nih ya anaknya ya sebenarnya. Walaupun Yasmin anak satu-satunya di rumah, tapi tidak dimanjakan sama orang tua. Kayak dibilang sama ibu kayak
justru karena aku tunggal jadi aku harus bisa semuanya gitu. Mandiri ya, disuruh lebih mandiri. Boleh gue bertanya Yasmin, apakah orang tua Yasmin udah bekerja? Iya, beda kerja. Kalau cuman kerjanya tuh kalau ibu itu jualan rumah, kalau ayah itu berladang. Jadi istilahnya kayak dari pagi sampai sore itu ayah sama ibu itu bakalan full time buat kerjain kerjaan masing-masing. Jadi berkumpulnya hanya di malam, gitu juga Iya. dengan Yasmin ya. Jadi kalau Yasmin ingin bercerita nih kepada orang tua, kapan waktu yang tepat untuk Yasmin bercerita? Biasanya pas habis maghrib, karena kan habis maghrib itu makan, jadi peraturan di rumah itu biasanya tuh kalau makan tuh wajib di meja makan. Ya udah disitulah sambil makan sambil Cerita. apa yang dibilang gitu, entah kayak bilang kayak besok ada perkumpulan orang tua atau besok harus ngapain gitu. Itulah disitulah momennya cerita. Oke. Kalau Yasmin, tadi kita kan sudah menyimpulkan dari permasalahan yang Yasmin ungkapkan. Jadi Miss ingin tahu nih bagaimana Yasmin memanajemen pekerjaan rumah yang Yasmin hadapi saat ini. Kalau kerjaan rumah otomatis itu pas kayak pulang sekolah misalnya kayak Yasmin tuh waktu rest itu biasanya Jumat sama Sabtu, ya udah Jumat sama Sabtu itu kayak baju gosok di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya udah semua itu ditumpuk, baju Yasmin sendiri, ayah, ibu sama ada satu lagi bibi itu bakalan digosok pas di hari Jumat karena Jumat kan pas pulang cepet tuh Miss. Nah udah disitulah terus kayak entah mau ngepel rumah tuh biasanya seminggu sekali ngepel rumah di situ, terus kayak ngerapihin berantakan entah apa di rumah itu semuanya di hari Jumat. Terus hari Sabtu pulang sekolah itu bisa langsung kayak full tidur gitu, kayak pulang langsung tidur sampai nanti jam-jam asar baru bangun gitu. Jadi self manajemen Yasmin tentang organisasi bagaimana? Kalau organisasi karena Yasmin sendiri yang mau masuk organisasi, otomatis kayak tiap event itu Yasmin unjuk diri bahwasanya kayak yang bertanggung jawab atas tugas. Kayak Yasmin kan bidang tech itu kan, jadi ya udah Yasmin dapat tugas buat videoin, udah semua banyak momen itu Yasmin videoin. Terus kalau ada temen misalnya kayak mau gantian kayak Min tolonglah gantian, mau istirahat udah gantian, terus nanti Yasmin juga mau istirahat ngomong sama apa sih namanya ketua bidang. Kalau di organisasi BKM juga gitu, karena Yasmin yang mau masuk, Yasmin setiap ada tugas atau apapun ya melaksanakan. Karena kebetulan kalau organisasi itu nggak setiap hari, ada event-event aja kayak 17-an, class meet atau MPLS kayak kemarin gitu Miss. Itulah. Untuk kegiatan pekerjaan sekolah, Kalau PR itu biasanya dikasih PR, nah ya udah kalau dapat jam kos langsung dikerjakan. Cuman kalau misalnya itu memang satu hari yang full semua gurunya datang, ya bakalan pulang sekolah atau nggak pas pulang latihan itu lah dikerjakan setengah, terus bikin alarm buat agak-agak jam 3 atau jam 2 gitu buat bangun gitu buat kerjakan lagi. Karena kan kayak udah capek sore gitu pengennya tidur mulu gitu kan Miss, jadi bikin alarm lah pagi buat kerjakan itu supaya siap. jadi Miss ingin bertanya nih lagi, dari manajemen yang apa Yasmin terapkan, apakah semua Yasmin terapkan setiap hari atau terkadang ada eventnya aja? Ketika Yasmin sedang sibuk-sibuknya nih baru Yasmin manajemen waktunya seperti itu. Kalau event organisasi karena nggak selalu tuh biasanya kayak biasanya seminggu atau sebulan sebelum event tuh kan dikasih tahu tuh harinya berapa hari tuh event bakalan ada tuh. Udah itulah dibikin di catatan di HP itu dibilang hari tanggal ini bakalan event organisasi. Cuman kalau PR, ekskul sama kegiatan di luar sekolah itu biasanya setiap hari. Karena kalau misalnya nggak tiap hari ya bakalan kayak amburadul gitu. Itu udah dibikin alarm aja, kadang alarm jam 3 itu bangun bisa jam 4 gitu kan, kayak ya Allah jam 4 mau ngerjainnya berapa banyak gitu. Jadinya lanjut di sekolah lah kadang gitu Miss. Yasmin selain self manajemen, apakah Yasmin ada membuat buku harian, jurnal harian ataupun alarm pengingat untuk Yasmin?
Kalau jurnal enggak, cuman kalau alarm itu Miss, kayak jam jam berapa apa namanya, jam berapa harus pergi buat karate, jam berapa harus apa sih namanya mulai tidur biar bisa pagi jam 2 atau jam 3 nya itu bisa bangun gitu. Karena kalau misalnya tidurnya lama itu nanti buat bangun pagi-pagi betul itu biasanya susah gitu, bakal kayak tidur lagi jadinya, lewat lah jamnya itu jadinya. Jadi menyimpulkan bahwa kegiatan satu jam yang Yasmin ungkapkan ini menurut Miss sudah runtun ya. Jadi Yasmin pandai nih tahu jika kegiatan itu sudah runtun atau sedang banyak-banyaknya. Yasmin tahu nih manajemen Yasmin menerapkan satu jam dengan memberi peringatan atau membuat alarm nih dari masing-masing kegiatan. Yasmin, kegiatan kita ini udah hampir selesai. Sebelumnya Miss ingin bertanya sama Yasmin, apa kesan yang Yasmin dapat dari kegiatan konseling individual kita ini? Kalau kesannya jujur jadi rasanya ada leganya karena jadi ada yang diceritakan, terus kalau yang lainnya itu lebih kayak oh ini ada pekerjaan berarti harus meningkatkan manajemen juga sih, karena kan masih sering kayak silent treatment dan kecapean dan lain sebagainya, jadi ada pengingat tambahan gitu ya Miss. Oke Yasmin, baik sekali jawabannya. Jadi untuk pesan yang Yasmin ingin sampaikan kepada kegiatan kita ini apa? Ada? Kalau pesannya mungkin terima kasih sama Miss yang udah dengerin sama ngasih beberapa motivasi juga, sedikit apa namanya pengertian juga solusi sama Yasmin. Kalau selebihnya mungkin itu aja sih Miss. Oke Yasmin, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa. Yasmin mau memimpin doa? Bisa aja. Oke, kita berdoa. Ya Allah Tuhanku, hari ini kami telah selesai melakukan konseling individual. Ya Allah, terapkanlah semua ungkapan-ungkapan hati kami yang telah kami sampaikan. Lancarkanlah kegiatan kami sehari-hari. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu kami mohon, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke Yasmin, konseling kita sudah selesai. Yasmin, apakah ingin melakukan konseling lagi selanjutnya? Di lain waktu mungkin bisa Miss. Oke, Miss tunggu ya kabar baiknya, atau kita sepakati dulu kapan waktu kita akan melakukan konseling. Oke. Sebelumnya Miss ucapkan terima kasih kepada Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Miss.